Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rafni. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Safarili Braga dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Purba, saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi RS Flip-Flop. Sebelum kita membahas tentang RS flip-flop lebih panjang atau lebih mendalam, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu RS flip-flop. RS flip-flop adalah susunan gerbang logika yang menjaga keluaran tetap stabil walaupun masukan sudah tidak aktif. Di sini keluaran flip-flop itu ditentukan oleh nilai masukan dan juga pada nilai keluaran sebelumnya. Kegunaan dari flip-flop ini yaitu untuk menyimpan informasi bit tunggal dan juga untuk pembangun memori pada komputer. Sekarang kita akan membahas tentang masukan dari RS flip-flop. RS flip-flop ini ia mempunyai dua masukan data yaitu S dan R. Yang mana pada saat kita menyimpan suatu bit yang tinggi, kita membutuhkan S yang tinggi. Dan untuk menyimpan bit yang rendah, kita memerlukan R yang tinggi. Nah, dari sini, apabila kita membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip dan flop, itu merupakan kerugian dalam berbagai penerapan. Kita akan membahas tentang tabel dari input-output RS flip-flop. Seperti yang kita bahas tadi, RS flip-flop ini dia memiliki dua masukan yaitu R dan S. Yang mana key itu merupakan hasil output dari R dan S. Dari tabel ini dapat kita lihat yaitu pada saat R-nya 0 dan S-nya 0, maka hasil outputnya itu nilai terakhir. Maksudnya itu pada saat R 0 dan S 0, ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, keluaran key mempertahankan nilai akhir yang dia miliki. Kemudian, pada kondisi masukan yang kedua, yaitu pada saat R sama dengan 0 dan S sama dengan 1, ia menghasilkan output key yaitu 1. Berarti hal ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S. Ini berarti suatu pemicu sehingga ia memiliki hasil output key sama dengan 1. Pada kondisi masukan yang ketiga, pada saat R1 dan S sama dengan 0, ini menyatakan bahwa satu pemicu diterapkan pada masukan R. Tadi di sini pemicunya adalah di S, dan pada tabel ketiga yaitu pemicunya itu ada di R. Sehingga keluaran yang terjadi pada pada R1 dan S sama dengan 0 yaitu hasilnya 0 outputnya. Dan pada kondisi keempat, pada saat R-nya 1 dan S-nya 1 merupakan memiliki hasil output terlarang. Kenapa? Karena kondisi ini berarti menerapkan satu pemicu pada kedua masukan, yaitu ada dua pemicu yaitu di R dan di S. Sehingga hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran key secara serentak sesama dengan 1 dan sama juga dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan dari konsep RS flip-flop atau prinsip kerja RS flip-flop. Yang pertama, R dan S keduanya rendah, berarti keluaran key tetap berada pada keadaan terakhirnya secara tak terbatas, akibatnya adanya aksi penggeredalan internal. Yang kedua, masukan S yang tinggi mengeset keluaran key ke 1, kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini, keluaran tidak berubah, walaupun masukan S kembali pada keadaan rendah. Yang ketiga, masukan R yang tinggi mereset keluaran key ke 0, kecuali jika keluaran ini memang telah rendah, keluaran key selanjutnya tetap pada keadaan rendah, walaupun masukan R kembali pada keadaan rendah. Yang terakhir,
R dan S keduanya tinggi. Pada saat yang sama adalah terlarang, karena merupakan pertentangan. Kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. RS flip-flop terpadu. Keluaran masing-masing gerbang NOR mendrive salah satu masukan pada gerbang NOR yang lain. Demikian pula masukan-masukan S dan R memungkinkan kita mengeset atau mereset keluaran Y. Berikut adalah gambar rangkaian RS flip-flop terpadu. Seperti sebelumnya, masukan S yang tinggi mengeset Q ke 1, masukan R yang tinggi mengeset Q ke 0. Jika R dan S kedua-duanya rendah, keluaran tetap tergrendel atau latch atau tertahan pada keadaan terakhirnya. Kondisi pertentangan yakni R dan S kedua-duanya tinggi pada saat yang sama juga masih terlarang. Berbagai rancangan tingkat lanjutan dapat diwujudkan untuk menyempurnakan kecepatan perpindahan, impedansi keluaran, dan sebagainya dari RS flip-flop.